Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Makia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal honorer, bahwa sebagai kita ketahui dari 2,3 juta tenaga non SN yang sekarang tersisa 1,6 juta ini, pemerintah setelah berencana untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non SN ini dan diupayakan per Desember 2024 itu sudah diselesaikan menjadi SN P3K, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang ASN 2000 nomor 20 tahun 2023 ya, yang kemarin diluncurkan bulan Desember itu mengamanatkan agar seluruh tenaga non ASN itu diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2004, dan saat ini beredar informasi mengenai PP pengangkatan honorer jadi ASN, dan ini ditargetkan selesai maksimal April 2004. Seperti apa beritanya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak ada misunderstanding ya dengan informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk itu kita langsung di kopi gitu kan ya. Informasi ini lansir langsung dari websitenya dpr.go.id. Silahkan nanti kawan-kawan muncul ke sana, atau mungkin nanti sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi ya, untuk yang masih penasaran silahkan klik aja di kolom deskripsi linknya. Ini bahwa Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN yang terbaru. Doli mengungkapkan saat ini pemerintah masih menyusun terbitnya peraturan pemerintah PP sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang ASN pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 12 tentang oke. Jadi kalau yang makin pahami di sini, memang semenjak diluncurkannya Undang-Undang ASN nomor 20 ya, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu mengamanahkan agar seluruh tenaga non ASN atau honorer yang kita kenal honorer itu dapat rampung per Desember 2024. Nah, itu per Desember itu harus sudah selesai nih. Dari sini, namun untuk menyelesaikan tenaga ASN yang jumlahnya sekarang 1,6 juta ini, dan sekarang pemerintah berencana membuka CASN yang 80%-nya itu dari 2,3 juta yang akan dibuka diperuntukkan untuk P3K ya, dimana P3K yang bisa masuk di tahun 2004 ini adalah mereka yang sudah lama mengabdi honorer, yaitu yang sudah terdata di dalam database gitu, BKN. Nah, dari sana maka sekarang pemerintah sedang berupaya untuk menurunkan PP-nya dari sini. Nah, bahkan di tanggal 17 Januari kemarin pemerintah bersama DPR RI BKN sudah melakukan rapat dengar pendapat gitu mengenai penyelesaian ini mau seperti apa, mekanisme mau bagaimana gitu, apakah melalui seleksi atau tidak gitu. Lanjut, kita terus mengawal sebagaimana komitmen kita dengan pemerintah tuh. Kita harus memperjuangkan nasib Bapak Ibu tenaga honorer, dan alhamdulillah sudah mendapatkan proses yang luar biasa tuh. Alhamdulillah. Kita sedang menyusun peraturan pemerintahnya yang insya Allah paling lama bulan April 2024 selesai. Ya, oke. Ya memang pasti direncanakan bulan April ya, karena itu direncanakan seleksi CASN 2023 ini kawan-kawan itu direncanakan 3 periode ya. 3 periode. Periode pertama itu untuk CPNS dulu. CPNS itu kalau pengumuman administrasinya minggu ketiga bulan Maret ya, 3 bulan Maret. Namun untuk seleksinya itu direncanakan bulan Mei. Sementara untuk P3K itu direncanakan bulan Juni kawan-kawan dibukanya. Kemudian ada yang kedua itu P3K tahun Agustus 2024 gitu. Jadi ada 2 kali kalau untuk P3K kalau berdasarkan informasi yang makin beredar gitu ya. Intinya untuk CSN memang 3 kali, tapi CPNS 1 kali, itu berarti untuk CPNS dan sekolah kedinasan, tapi ada kemungkinan juga lebih dari 1 kali karena sebagaimana dibicarakan pemerintah, kalau di instansi tersebut belum dipenuhi kuotanya maka akan terus direkrut gitu sampai terpenuhi gitu. Tidak hangus seperti dulu-dulu. Nah, direncanakan bulan April karena memang pemerintah nanti sudah berencana Juni itu sudah ada mekanismenya mau seperti apa gitu penyelesaiannya gitu kan ya. Lanjut, praksi Partai Golkar ini bahkan mengungkapkan dirinya berkomitmen PP terkait peraturan undang-undang ASN ini bisa selesai bulan April. Oke, kita berkomitmen 6 Maret nanti kita akan mengadakan konsinyering, sudah punya draftnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta yang sudah terdata di PRDK secara otomatis diangkat menjadi P3K tuh gitu kan ya.
Bahkan memang direncanakannya ini melalui sebuah platform kalau untuk guru ya, tapi ya platform apa seperti apa, karena kalau yang berdasarkan informasi Maki baca sebelumnya itu dia akan si tenaga honor itu kalau untuk guru nih, tenaga honor SN ini akan diverifikasi dulu, nanti masuk ke sini platform ya, oke. Dari platform nanti dia akan apa namanya akan dari platform ini dia akan apa ya, ada rankingan nanti, ada ranking. Jadi ranking itu masa kerja, diantaranya masa kerja yang paling lama, kemudian usia yang kurang dari sama dengan 46 tahun, kemudian apa satu lagi itu masa kerja, usia, dan satu lagi adalah kinerja. Nah, jadi untuk yang muda-muda bagaimana nih untuk bisa mendapat prioritas ya di kinerja. Makanya untuk tenaga honor itu sekarang diwajibkan dianjurkan mengisi pengolahan kinerja di PMM, itu harus dikerjakan kawan-kawan ya. Jangan sampai tidak dikerjakan, bisa jadi nanti diambil datanya dari sana gitu. Saran Maki seperti itu gitu. Nah, jadi untuk yang sudah terdata dan terverifikasi akan tentunya akan besar kemungkinan gitu kawan-kawan untuk selesai ya permasalahannya di tahun 2004 ini. Mudah-mudahan saja kawan-kawan, hanya menunggu waktu. Menurutnya dengan dilaksanakan PP terkait peraturan undang-undang SN nantinya tidak akan lagi honorer diberikan. Oke. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di PHK-kan, yang diturunkan bebannya. Oke, memang prinsip pemerintah itu termasuk BKN, kemudian Menpan RB, dan siapa lagi? Satu lagi Komisi 2 DPR itu untuk menyelesaikan tenaga non SN itu mengambil 3 prinsip. Satu, tidak ada lagi honorer yang diberhentikan ya. Satu, tidak ada honorer yang diberhentikan, jadi tidak ada PHK massal di sini, tidak ada PHK massal ya, wrong. Jadi yang kedua, penurunan pendapatan ya, diusahakan. Jadi kalau kawan yang sudah menerima 2 juta nanti diusahakan tidak akan turun pendapatannya gitu kawan-kawan. Oke. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir adalah bahwa si pemerintah ini akan menghindari adanya beban anggaran gitu. Jadi beban anggaran maksudnya apa? Jadi contoh misalkan untuk Pemda yang anggaran belanjanya kurang dari 30%, maka ya kemungkinan besar akan mendapatkan kuota formasi di tahun 2023 ini. Tapi untuk mereka 24 maksudnya. Tapi untuk mereka yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 30%, maka itu berat sekali untuk mendapatkannya. Ya, mudah-mudahan saja daerah kawan-kawan Tigali memang kuota anggaran belanja negaranya kurang dari 30%, sehingga memungkinkan dapat kuota banyak gitu kawan-kawan ya. Oke, pada akhirnya honorer menjadi P3K penuh waktu, kemudian prosesnya melalui pendekatan PHK paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya, sama 3 lagi mengganggu anggaran, ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun daerah. Ya gitu dia prinsipnya tadi. Tapi intinya katanya kawan-kawan, ya, ini akan semuanya akan menjadi penuh waktu. Jadi begini kawan-kawan. Sepemahaman Aki sih memang pemerintah itu akan merencanakan yang 1,6 juta lagi. Nah, semua akan diseleksi melalui seleksi ya, CASN, menggunakan CAT juga. Nah, nanti semua akan diarahkan menjadi P3K full time dulu. Nah, untuk mereka yang belum lolos berkesempatan maka diarahkan menjadi part time. Nah, bagaimana dengan daerah yang tidak membuka formasi? Mereka juga akan diarahkan menjadi part time, P3K part time. Jadi yang tidak buka formasi akan pada part time, karena mungkin tadi kalau daerah yang anggaran belanjanya lebih dari 30% kan sulit sekali dapat kuota tuh, karena kemampuan anggarannya yang tidak ada. Nah, maka diarahkan menjadi part time. Intinya semua akan selesai menjadi full time kawan-kawan. Ya, jadi mereka yang tidak membuka rekrutmen diarahkan menjadi part time, kemudian mereka yang berkesempatan lolos di P3K nanti akan part time, tapi pada akhirnya semua akan selesai menjadi full time. Jadi hanya masalah waktu, tinggal menunggu waktu kawan-kawan. Jadi prosesnya akan bertahap. Ini sesuai kemampuan anggaran juga, terus memperhatikan jumlah ASN PNS maupun P3K yang pensiun juga, gitu kan kawan. Sepemahaman begitu. Jadi ada harapan besar lah pokoknya untuk kawan-kawan semua. Lanjut. Sebagian kesempatan Pemban RB Komisi 2 tentang penegakan ASN yang terdapat dalam ABS diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing, yang penilaian dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada saat Jadi tetap kawan-kawan sebagaimana tadi sudah disampaikan, mereka akan direkrut dulu melalui CASN. Jadi akan kemungkinan melalui tes dulu. Tidak auto gitu, maksudnya auto P3K enggak, tapi akan melalui seleksi dulu. Mereka yang tidak lolos tadi diarahkan menjadi part time dulu.
Daerah yang tidak membuka diarahkan menjadi part time, tapi pada akhirnya semua akan menjadi full time, kawan-kawan, begitu ya. Understand? Oke, understand. Lanjut. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tergolong diangkat menjadi paruh waktu. Secara bertahap diangkat menjadi penuh waktu, tuh kan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak ada PHK massa dan tidak Jadi kawan-kawan, jadi semuanya tuh akan berakhir di P3K penuh waktu, full time. Jadi semua akan diarahkan seleksi dulu, ada seleksi, mereka yang tidak berkesempatan lolos akan menjadi part time dulu. Part time. Ya, mereka yang tidak membuka karena tidak ada keuangannya, kemampuan anggaran untuk membayar gaji, untuk modal seleksi, mereka akan diarahkan menjadi part time. Tapi pada akhirnya semua akan selesai menjadi part time, full time atau penuh waktu ya. Jadi semua P3K penuh waktu, hanya masalah waktu, kawan-kawan. Karena ini amanat undang-undang, nanti per Desember 2024 sudah tidak ada honorer lagi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, kementerian ataupun lembaga. Makanya sekarang saat ini para pemangku para pejabat gitu tidak boleh merekrut tenaga honorer lagi karena sudah ditutup. Mereka yang diakui itu hanya yang sampai kemarin pendataan. Adapun yang belum terdata tapi sudah memenuhi kriteria misalkan, maka saat ini kalau tidak salah ada sanggah gitu. Itu lanjut. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K per waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri, kata Menpan RB. Juga kesempatannya sama gitu. Jadi semuanya akan diatur dalam PP dan direncanakan selesai April ini. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan informasinya yang bisa Maki sampaikan. Intinya mudah-mudahan di per APP turunan dari PP turunan dari ASN nomor undang-undang ASN ya, undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan 2024 itu akan dirampungkan selesai pada bulan Mei ya, ada bulan April ya direncanakan, karena seleksi akan segera dilangsungkan pada bulan Juni untuk P3K itu sama Agustus. Nah, intinya semua akan diarahkan menjadi full time, walaupun yang tidak lolos dulu misalkan nanti di seleksi pertama itu akan diarahkan menjadi part time, tapi pada akhirnya semua akan selesai menjadi full time kawan-kawan. Jadi don't worry ya.